Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semua kesayangan kalian, Diwa Perdana. Oke guys, hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan KGI-nya. Jadi mohon maaf ya guys ya, awal rencana pengennya 10 hari sebelum Lebaran, tapi ternyata kemarin-kemarin ya tahu sendiri lah ya, karena tidur saya juga kurang ya guys ya. Saya tidur tuh setiap habis subuh. Jadi akhirnya kondisi fisiknya nggak karuan ya guys ya. Jadi baru bisa saya lanjutkan lagi KGI di hari ini, dan insya Allah ini jadi 7 hari sebelum Lebaran ya. Jadi nanti kita akan coba untuk bikin KGI lebih rutin, yaitu hampir tiap hari. Nah, untuk yang kali ini, untuk KGI-nya itu adalah pertanyaan yang akan diajukan oleh istri saya. Walaupun sebenarnya ini harusnya sih dari kemarin-kemarin saya bikin ya, karena ini terkait masalah hal-hal yang mungkin ya, hal-hal kecil ya. Hal-hal kecil yang bisa membatalkan puasa, dan ini banyak dari kita pada mengabaikan atau menganggap sepele banget lah ini karena nggak ada dampaknya. Nah, kira-kira apa aja? Langsung aja kita akan langsung ke pertanyaannya ya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa aja? Iya. Kan ada yang nanya nih, nangis itu bisa membatalin puasa nggak sih? Tuh. Oke, jadi nangis ya. Jadi ini banyak banget ya dari kalian yang mungkin menganggap ini hal sepele, tapi sebenarnya enggak guys ya. Jadi nangis itu bisa batalin puasa guys ya. Kalau misalkan kalian nangisnya sambil makan seblak ya. Jadi kalau kalian nangis sambil makan seblak, itu jelas batal puasanya. Tapi kalau misalkan kalian nangis sendiri karena mungkin lagi ada musibah, lagi ada terkena masalah, atau mungkin keluarga ada yang meninggal dunia, akhirnya membuat kalian bersedih dan juga akhirnya kalian menangis, itu nggak ada masalah guys ya, tidak membatalkan. Yang bikin batal tuh apa? Kalau kalian misalkan nangis sambil makan seblak, minum es teh, itu baru batal. Tapi kalau misalkan cuma nangis biasa, itu nggak ada masalah sih, selama tidak berlebihan. Dan berlebihan pun bukan membatalkan sebenarnya, tapi lebih ke apa tuh namanya, mengurangi keutamaan kita dalam berpuasa lah ya. Cuman itu aja sih. Terus apa lagi? Ya menurutku sih nangis biasa juga bisa batal, Pak. Gimana? Kok bisa? Air matanya masuk ke mulut terus ditelan, Pak. Bener nggak sih? Kalau gitu gimana dong kalau itu? Oke. Kalau kita nangis terus air matanya masuk ke mulut gitu ya. Iya, gimana coba? Terus habis itu kita gitu ya. Kalau sengaja sih mungkin itu bakal batal ya guys. Kalau disengaja ya. Tapi kadang-kadang kan namanya orang nangis sudah bersedih, nggak usah air mata lah ya. Kalau air mata tuh masih agak jauh nih ke mulut nih. Kadang-kadang ada orang tuh nangis, umbelnya keluar, ingusnya keluar tuh ya, meler gini kan. Nah, terus masuk ke dalam mulut tuh gimana hukumnya? ini ini belum pernah saya temukan jawabannya juga sih sebenarnya ya. Tapi ini semoga aja ini istiadat dari saya pribadi ya. Selama tidak disengaja, karena namanya orang menangis itu kan tidak bisa menahan emosi juga. Kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol juga, dan kadang-kadang ada yang nggak sengaja masuk, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sengaja, misalkan udah tahu ada umbel di sini, bukannya kalian lap, tapi malah kalian begini nih, pakai lidah gitu, kayak gitu. Nah, itu bisa membatalkan ya. Jadi hati-hati aja sih. Jadi intinya kalau menangis asalkan tidak ada yang masuk ke dalam mulut nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak tadi air mata masuk ke dalam mulut, kalau tidak disengaja itu nggak ada masalah. Karena kan namanya orang lagi bersedih kan kadang-kadang nggak bisa kontrol juga, dan juga dia nggak bakal tahu atau nggak bakal sadar ya kalau misalkan ada air ingusnya yang masuk ke dalam mulut atau mungkin air mata yang masuk ke dalam mulut. Biasanya mereka nggak sadar, jadi itu nggak ada masalah sih, nggak akan membatalkan. Gimana kira-kira, udah cukup? Apalagi lanjut? Kalau renang gimana nih? Renang. Oke, ini kalau misalkan renang ya, itu kalau misalkan kalian menjalankannya sesuai dengan pepatah Indonesia. Pepatah Indonesia apaan tuh bang? Sambil menyelam minum air, itu jelas batal puasanya. Tapi kalau misalkan kalian menyelam sambil minum air, saya jamin deh itu bakal kelep kalian deh. Bakal bahaya juga guys ya, kalau kita nyelam sambil minum air tuh biasanya bahaya guys. Karena kalau misalkan tiba-tiba kita lagi oksigen kita kan di dalam tubuh itu kan lagi kita tahan nih, karena kita di dalam air kan, tiba-tiba kalian menghirup air gitu biasanya akan kesedak guys ya, itu bahaya banget. Jadi jangan kalian coba-coba nyelam sambil minum air guys. Tapi kalau misalkan kalian berenang itu tidak sengaja masuk air gitu ke mulut, itu nggak ada masalah. Jadi saya berpendapat kepada salah satu ulama ya, jadi ada yang berpendapat kalau renang itu tidak membatalkan puasa selama wajar ya. Jadi maksudnya wajar tuh gimana? Kalian ya berenang ya sesuai porsinya. Porsinya renang kan biasanya sejam sampai 2 jam tuh.
Nah, kecuali kalau kalian renang dari subuh sampai menjelang buka puasa, nah itu nggak boleh itu ya, nggak baik juga bagi kesehatan sebenarnya. Nah, jadi nggak ada masalah selama kalian tidak sengaja minum air kolamnya. Tapi lagian ya, kalau misalkan dipikir-pikir, kalau kalian misalkan mau minum air di kolam, ingat guys ya, kolam renang itu pertama itu mengandung kaporit airnya ya. Jadi otomatis itu ada bahan kimia yang tidak baik bagi tubuh. Terus yang kedua, itu dari sekian banyak orang saya yakin pasti ada yang berpikiran, daripada saya kencing di WC harus naik ke air, harus naik dulu kemudian ke WC dulu, pasti kan malas banget. Biasanya banyak dari kita itu malah justru kencing di dalam kolam renang. Jadi pikirin baik-baik lah kalau kalian misalkan pengen minum airnya. Tapi kalau nggak sengaja keminum, ya udah itu tetap nggak ada masalah. Jadi sebenarnya untuk renang sendiri saya berpendapat nggak ada masalah selama kalian berenang secara wajar sih, seperti itu. Ada yang bilang itu nggak boleh renang waktu puasa karena apa, airnya itu masuk ke pori-pori Ya, tubuh. masuk ke Itu gimana kulit gitu ya, pori-pori tubuh gitu ya. Sebenarnya nggak usah renang juga, ketika kita mandi pun tuh pasti air tetap masuk ke dalam pori-pori tubuh gitu. Dan itu nggak ada sambungannya dengan lambung. Jadi sebenarnya kan kenapa kok puasa itu bisa batal dengan kita makan, dengan kita minum, itu salah satunya karena urusannya ke lambung gitu. Jadi kalau misalkan ini nggak ada urusan dengan ke lambung, ya nggak ada masalah. Atau yang ketiga nih ya, yang membatalkan puasa salah satunya adalah sesuatu hal yang bersifat zina ya. Zina itu maksudnya kayak gimana ya, walaupun bukan zina sih, tapi hubungan suami istri pun itu ketika berpuasa pun itu jadi haram hukumnya ya, karena nafsu, segala suatu hal yang sifatnya bersifat nafsu duniawi itu semua harus dijaga. Kalau misalkan ada yang sampai tidak terjaga, itu bisa membatalkan, dan itu hanya beberapa hal doang ya, jadi nggak semuanya guys ya. Hal-hal tertentu yang bersifatnya itu kita kalah sama nafsu kita, itu ada yang membatalkan, tapi ada juga yang tidak membatalkan tapi hanya mengurangi pahala kita dalam berpuasa sih, seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih renang itu. Jadi ada bilang masuk ke pori-pori tubuh kita lah, emang kenapa pori-pori tubuh kita langsung jadi bengkak gitu penuh air? Enggak juga gitu loh. Jadi nggak ada masalah selama wajar ya. Tapi kalau misalkan nggak wajar, nah itu yang nggak boleh gitu, seperti itu aja sih. Nah, kemarin kan ada yang nanya nih, kalau nelen ludah itu batal nggak sih? Oke, jadi kalau buat nelan ludah itu batal guys ya. Kalau yang kalian telan tuh ludah pasangan kalian sendiri. Ini bagi yang sudah bersuami istri. Tapi kalau misalkan bagi yang pacaran, itu jelas haram hukumnya ya. Ini yang sudah berkeluarga aja, yang sudah menikah aja, ini bisa membatalkan puasa guys ya. Kalau kalian saling menelan ludah sesama pasangan ya. Apalagi kalian yang masih pacaran, jelas bukan mahramnya, jelas itu haram banget ya, jelas nggak boleh. Gitu. Jadi kalau nelan ludah sendiri ya nggak masalah guys. Selama ludah itu jangan kalian keluarkan gitu ya, kalian cuh gitu. Habis itu udah jatuh, kalian ambil lagi, kalian masukin lagi ke mulut, kalian telan lagi, nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan masih di dalam mulut, nggak ada masalah. Karena hukum dasarnya gini guys, segala suatu hal yang masih ada di dalam dirimu itu masih dianggap sebagai bagian dari diri kamu sendiri. Contoh kayak upil gitu ya, upil di dalam hidung itu kalau masih di dalam hidung itu masih masuk bagian dari diri kalian. Tapi kalau sudah keluar, nah itu baru sudah beda. Contoh kayak darah kan, kita nggak boleh minum darah kan. Minum darah itu kan haram. Tapi ketika gusi kalian berdarah gimana? Ketika bibir kalian berdarah gimana? Apakah kalian harus ngeludahin darahnya? Ya nggak harus juga guys. Karena darah itu dari dalam diri kita. Nah kita telan aja nggak masalah gitu. Kecuali kalau misalkan darahnya ada di sini nih. Kita berdarah di bagian sini terus kemudian kita jilat, itu nggak boleh, itu haram tetap hukumnya. Atau berdarah di bagian tangan. Ini juga banyak yang ini ya. Hati-hati loh ya. Bagi yang berdarah di bagian tangan itu beberapa tuh ada yang sering langsung dimasukin ke dalam mulut tuh. Nah itu nggak boleh guys sebenarnya guys, karena itu tetap darah di luar, nggak boleh. Tapi kalau darah di dalam ini, dalam bagian mulut, itu nggak ada masalah. Jadi saya lebih mengambil pendapat itu. Makanya kalau saya kalau misalkan darah di bagian sini nggak bakal saya masukin mulut guys. Tapi saya ambil sesuatu, saya tutup kayak gini. Karena apa? Itu cari amannya sih. Karena saya berpendapat salah satunya minum darah itu kan haram ya, haram hukumnya ya gitu. Lanjut nggak nih? Ini lanjut lah, Oke. apalagi? Kalau misalkan nih muntah, Kenapa dengan muntah? ya batalin puasa nggak? Kalau Oh, misalkan kita muntah oke. pas puasa, pas yang bolong, pas sebelum buka gitu, muntah, kira-kira batal nggak sih? Oke. Muntah juga sama sih. Kalau misalkan kalian muntah terus nggak kalian makan lagi muntahan kalian, itu nggak ada masalah guys ya. Tapi syaratnya itu karena misalkan nih tiba-tiba lagi puasa kita mual, kemudian kita muntah nih keluar nih, itu nggak ada masalah. Atau mungkin karena mabuk kendaraan kayak saya misalkan, saya kan sering mabuk kendaraan ya, ketika lagi perjalanan tiba-tiba kerasa mual terus kita muntah, nggak ada masalah selama muntahnya nggak kalian makan lagi. Tapi kalau misalkan kalian makan lagi jelas batal puasanya ya. Lah terus gimana mas, bang gitu,
Kalau misalkan kan biasanya kalau kita muntah tuh kan kadang-kadang masih ada sisa-sisa yang ada di mulut nih. Kayak ada nasi lah atau mungkin ada daging lah yang masih kesisa gitu. Itu gimana? Apakah kita keluarkan? Kalau mau dikeluarkan nggak apa-apa. Kalau kalian mau telan lagi juga nggak ada masalah. Karena sekali lagi ya, itu masih dalam bagian tubuh kita karena belum keluar. Yang ada di dalam mulut ini nggak ada masalah. Jadi misalkan tiba-tiba masih kerasa, masih ada nasinya nih. Itu kalian telan aja nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kalian gitu juga nggak ada masalah. Cuman yang jadi tanda petik nih ya, ini perlu diperhatikan. Ini muntah ini tuh berakibat negatif nggak ke tubuh kita atau ke fisik kita. Misalkan tiba-tiba kita jadi lemes, badan kita jadi gemeteran gitu. Terus tiba-tiba kita ngerasa kayak mau pingsan. Nah, kalau udah seperti ini, itu sebaiknya jangan dilanjutkan puasanya. Jadi sebaiknya memang dibatalkan saja puasanya. Karena apa? Karena sudah berdampak kepada kondisi fisik seseorang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kenapa kok salah satu salah satu keringanan dalam puasa itu adalah orang yang bersafar. Orang bersafar itu adalah orang sedang bepergian atau berjalanan jauh gitu ya. Karena apa? Karena orang yang sedang safar ini itu kan kadang-kadang dia butuh fokus, terutama supir ya. Tiba-tiba kalau misalkan gara-gara dia berpuasa terus akhirnya bisa menyebabkan dia kurang fokus di jalan, itu sebaiknya dia batalin puasanya. Karena apa? Karena ini menyangkut nyawa diri dia sendiri dan juga nyawa orang-orang yang ada di sekelilingnya dia, yaitu para penumpang. Kalau misalkan gara-gara dia nggak fokus akhirnya terjadi kecelakaan kan bahaya ya. Itu justru mudaratnya lebih besar. Sama kayak tadi, kalau misalkan kalian muntah kemudian tiba-tiba badan kalian jadi lemes, kemudian kalian sudah ngerasa kayak mau pingsan, itu sebaiknya dibatalkan karena mudaratnya akan lebih banyak kalau kalian melanjutkan puasa, dan itu tidak baik bagi kita ya. Itu alasannya kenapa salah satunya orang-orang safar itu dia dikasih keringanan dalam berpuasa. Nah, atau yang kedua nih, ini baru bisa membatalkan puasa nih ya, ketika kalian muntah dengan sengaja. Loh, gimana itu bang? Maksudnya muntah dengan sengaja? Ya kalian masukin tangan atau benda apalah ke mulut kalian gini-gini kan sogok-sogok, kemudian kalian muntah, nah itu bisa jadi membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan secara murni tiba-tiba kalian ngerasa mual terus kalian muntah, ya udah itu nggak ada masalah guys ya. Kalau kalian masih kuat menjalankan, silahkan dijalankan lagi, dilanjutkan lagi. Tapi kalau ternyata itu berdampak kepada fisik kalian dan kalian merasa lemes atau mungkin mau pingsan, sebaiknya memang dibatalkan aja puasanya. Ini Apa lagi? mengicip makanan. Oke, mengicip makanan ya. Kalau ngicipin makanan tuh jelas nggak boleh ya. Jelas batal guys ya. Ada makanan nih di meja nih gitu ya. Tiba-tiba kita utuk datang. Wah, ini perlu diicip nih, enak atau enggak nih? Kita langsung makan, kita icipin, itu nggak boleh. Tapi kalau yang boleh itu adalah mencicipi masakan ya. Kata istri saya tadi diralat guys ya. Kalau saya mencicipi rasa makanan, saya ngomongnya gitu, tapi ternyata kata istri saya diralat bukan mencicipi rasa makanan tapi mencicipi rasa masakan, itu baru boleh guys ya. Jadi yang masih masak nih, yang masih masak terus kita ragu-ragu nih, ini kira-kira kurang apa ya, kurang garam kah, kurang micin kah, kurang bumbu apa kah, nah itu boleh guys ya. Jadi dalam Islam tuh diperbolehkan kita mencicipi masakan, tapi mencicipinya bukan berarti 1 sendok langsung kalian gitu, enggak, secukupnya aja, secukupnya. Kadang-kadang kalau orang-orang tuh ada yang begini caranya guys ya. Jadi masukin sendok ke dalam wajan yang ada makanannya, ditaruh dulu di tangan, kira-kira berapa titik, kasih titik, baru dia rasain gini nih, gitu, dijilat gini. Ketika sudah ada ketemu rasanya, itu bukan ditelan ya, tapi diludahin lagi. Setelah diludahin baru kumur-kumur, terus diludahin lagi, dikeluarin lagi, seperti itu kira-kira. Atau kalau enggak, misalkan nggak mau di tangan, ya udah langsung aja ambil di sendok itu, tapi secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Kalian masukkan, tapi jangan ditelan ya. Cuman kalian masukkan aja buat ngerasain ada rasanya. Ketika sudah kerasa, kalian langsung ludahin, langsung dikeluarin lagi. Jadi jangan ditelan gitu ya, tapi diludahin lagi, kumur-kumur, langsung dibuang lagi. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu caranya itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kalian ngicipin masakannya sampai kalian wah kurang nih lagi, wah itu nggak boleh, itu jelas batal guys puasanya guys ya. Tapi kalau misalkan dengan cara kaedah yang saya sampaikan kayak tadi, itu masih aman dan masih diperbolehkan ya. Atau mungkin 1 sendok nih kita ngerasain, belum kita telan ya, cuma kita langsung kita muntahin, tapi kok belum kerasa nih, kok kayaknya masih belum kerasa, kita belum yakin, kita ambil lagi, nggak apa-apa, ambil lagi, tapi dengan cara tadi ya, nggak ditelan ya, cuma kita di mulut, habis itu kalian rasain, kalian ludahin, nah itu nggak ada masalah. Duh, baru setelah itu, oh ternyata kurang garam nih, bikin garam, kita icipin lagi, nggak ada masalah. Jadi mencicipi masakan tuh nggak ada masalah. Atau mungkin kalau misalkan istri masih belum yakin nih ya, manggil suami nih, sini gitu, apa ini cobain dong gitu. Kok rasanya kayaknya kurang garam ya, tapi nggak yakin nih si istri nih. Habis itu si suaminya disuruh nyobain, ya itu nggak ada masalah. Jadi nggak harus istri yang nyobain guys, suami pun boleh gitu. Karena
buat apa ya, buat meyakinkan kalau kayaknya kurang garam deh gitu. Seperti itu, nggak ada masalah. Ada lagi nggak? Udah itu aja. Udah, itu aja. Oke, ini mungkin tambahan ya, tambahan dari saya sendiri. Kemarin sempat ada yang nanya nih ya, tentang masalah keluar sperma di siang hari ketika pas bulan puasa itu gimana, atau pas lagi kita menjalankan puasa itu gimana. Jadi gini guys ya, sebenarnya untuk spermanya sendiri itu tidak akan membatalkan puasa ya, tapi cara mengeluarkannya itulah yang bisa membatalkan puasa. Tapi sekali lagi, sperma itu bisa membuat kita tuh jadi tidak sah sholatnya, gitu ya. Tapi jadi harus mandi besar ya, itu poinnya. Jadi kalau misalkan pas keluar sperma, jangan dikira, ya udahlah tinggal sholat aja, nggak boleh. Tetap harus mandi besar dulu ya guys ya, sebelum kita sholat ya. Mau dengan cara apapun dikeluarkannya, ketika sudah keluar sperma atau mani, yaitu tetap ya guys ya, kalian tetap harus mandi besar dulu. Tapi kalau untuk puasa itu sah atau tidaknya, atau batal atau enggaknya, itu tergantung cara mengeluarkannya guys. Maksudnya gimana? Yang pertama nih ya, ini kita bahas yang tidak batal dulu. Yang tidak batal itu yang pertama, kalau misalkan kalian nggak ngapa-ngapain nih, lagi asik-asik main game, atau mungkin kalian lagi baca-baca buku, lagi baca-baca komik. Ini buku-buku yang bener ya, bukan buku-buku porno ya. Kalau kalian baca atau buka-buka buku porno, ya jelas batal guys. Tiba-tiba keluar sperma, batal itu jelas. Tapi kalau kalian misalkan lagi baca buku apa, kayak buku sejarah gitu, atau mungkin buku matematika, lagi belajar, terus tiba-tiba keluar sperma gitu, secara natural ya, secara tiba-tiba gitu, itu nggak ada masalah ya. Gitu, selama pemicunya adalah bukan suatu hal yang bersifat negatif, atau misalkan bersifat pornografi gitu ya, bukan suatu hal yang sifatnya merangsang kita gitu ya, itu gak ada masalah. Terus yang kedua, atau kalau enggak pas kita lagi tidur nih, kita tidur tiba-tiba pas kita bangun, lah kok basah nih bagian bawah nih, setelah kita cium, oh ternyata baunya nih bau bayi clean kan gitu, atau ada yang bilang bau pandan gitu kan. Nah ini udah jelas kan, kalian pasti keluar sperma kalian pada saat itu gimana ya, sah-sah aja puasanya, nggak ada masalah, cuma tinggal kalian mandi besar aja gitu sebelum melaksanakan sholat gitu. Tapi puasanya lanjut aja, nggak ada masalah, karena kalian keluarnya tidak disengaja guys ya, bukan karena disengaja. Nah, faktor berikutnya ini baru ini yang bisa membatalkan. Yang pertama, keluar karena habis kita nonton film porno misalnya gitu, atau mungkin baca buku porno, atau baca komik porno. Nah itu jelas ya, ini pasti membatalkan puasa ya. Kemudian ada lagi nih, caranya gimana nih buat kalian yang suka onani ya, suka coli atau cobun gitu. Nah ini jelas membatalkan puasa ya guys ya, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh disengaja dikeluarkan ya, dengan cara apapun, dengan cara onani kayak iclik atau lain sebagainya. Begitu pula dengan suami dan istri nih ya, suami dan istri ketika siang hari pas di bulan Ramadan ketika berpuasa, itu tidak boleh berhubungan suami istri gitu. Kalau misalkan keluar sperma ketika pas berhubungan suami istri, itu jelas batal puasanya. Dan hukumnya seperti apa nih? Jadi saya akan menyampaikan, kayaknya menurut saya pribadi ya, ini kalau misalkan kita lihat berarti hukum menyengaja mengeluarkan sperma itu dia harus membayar fidyah, bukan membayar fidyah deh, dia harus berpuasa guys, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut ya. Itu hukumannya guys, bagi kalian yang doyan onani bagi kalian yang pasangan suami istri di siang hari malah kalian bergaul gitu ya, itu hukumannya adalah kalian harus puasa selama 2 bulan berturut-turut gitu ya. Jadi nggak boleh putus guys selama 2 bulan tuh ya. Jadi setelah selesai Ramadan, bulan Syawal, ketika sudah mulai boleh untuk berpuasa kembali, ya udah selama 2 bulan kalian harus berpuasa terus gitu. Terus kalau nggak sanggup gimana nih bang gitu kan? Karena apa? Karena baru sebulan aja ini udah bolong gara-gara itu tuh, apalagi 2 bulan kan gitu. Ini ada kasusnya sebenarnya di zaman Rasulullah. Tapi ini bukan berarti kita akhirnya menggampangkan ya. Jadi kasusnya di zaman Rasulullah tuh juga ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul gitu, ini saya habis berhubungan nih sama istri saya, kemudian akhirnya batal puasanya. Terus ini gimana? Maka Rasul bilang, ya udah kamu berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, ini sebulan aja saya nggak kuat nih, apalagi disuruh 2 bulan gitu. Maka Rasulullah bilang, ya sudah kalau begitu kamu berikanlah makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya orang paling miskin nih di negeri ini, gimana saya bisa ngasih makan orang miskin gitu kan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya udah bebaskanlah budak. Saya nggak punya budak, gimana caranya saya bisa membebaskan budak. Jadi syaratnya tuh yang pertama ya tadi ya kita berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau kita membayar fidyah, itu bukan fidyah sih, tapi kita memberi makan 60 orang miskin, atau kita bisa membebaskan budak.
Kalau tiga-tiganya ini nggak bisa, ya sudah, makanya jangan onani dan juga jangan kalian berzina, bukan berzina sih, tapi berhubungan suami istri ketika pas di bulan Ramadan. Ya ditahan lah. Nanti malam kan masih bisa gitu ya. Buat yang sudah berkeluarga ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak berkeluarga, walaupun kalian malam-malam tetap nggak boleh ya. Ingat ya, tidak boleh guys ya. Kalian bolehnya tuh kalau sudah menikah. Kalau belum menikah jangan sama sekali guys ya. Oke, jadi itu aja. Mungkin itu bisa menjawab kali ya. Gimana? Sudah terjawab semua belum kira-kira? Ada yang kurang? Ada yang mau ditambahin nggak? Nggak ada ya. Oke, jadi itu ya guys ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar Ramadan atau seputar keislaman, silahkan komen di bawah. Nanti kita mungkin akan lanjutkan lagi. Oke, jadi itu aja. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mendukung dan juga mensupport yang saya selama ini. Jangan lupa guys, untuk dukung terus dan support terus channel saya, like, share, kemudian subscribe channelnya. Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya. Bye-bye semuanya. Dadah.